Hai Tribuners, kembali lagi bersama dengan saya Injilita Karwo dalam acara yaitu Tribun Edu Fair. Tribun Edu Fair kali ini Tribuners kita mengangkat tema yaitu SMP SMA Lokon dan keunikannya. Nah Tribuners, untuk informasi juga Tribun Edu Fair ini bersama dengan SMP SMA Lokon Santo Nikolaus merupakan series activities yang akan diselenggarakan selama 3 kali, yaitu pada hari ini tepatnya 5 Juli 2022 dan tanggal 12 Juli 2022 dan juga 19 Juli 2022. Jadi untuk Tribuners pastikan untuk terus menyaksikan Tribun Edu Fair ya Tribuners. Dan langsung aja nih Tribuners sudah hadir bersama dengan saya di Tribun Podcast kali ini. 3 laki-laki ya Tribuners yang menemani saya saat ini. Langsung saja kita sapa Pak Fido dan juga Pak Anton dan juga adik Gilbert. Halo bapak-bapak semua. Dan Gilbert, apa kabar? Kabar baik tentunya Bu Injil. Wow, luar biasa. Gimana Pak Fido dan juga Pak Anton dan juga Gilbert dari Tomohon ke sini perjalanannya? Ya, betul, luar biasa. Dan karena masih pagi tentu nggak ada macet ya. Jadi kita juga datang pagi. Start dari sana itu sekitar jam 9. Jadi nggak nyampe 1 jam sudah di sini. Ya betul, luar biasa cepat sekali ya Pak ya, dari gunung ke sini ya turun-turun. Wah, luar biasa. Oke Pak Fido dan juga Pak Anton nih dan juga adik Gilbert yang saat ini sudah ada di studio Tribun Manado. Mungkin kita akan membahas saat ini, pembahasan kita itu tentang SMP SMA Lokon dan keunikannya nih. Dan mungkin para Tribuners penasaran kira-kira apa aja sih yang ada di SMP SMA Lokon ini dan keunikannya tentunya yang akan kita bahas saat ini. Namun sebelumnya nih dari Pak Fido dan juga Pak Anton dan juga Gilbert mungkin bisa memperkenalkan lebih lagi kepada para Tribuners. Silakan Pak. Oke, boleh sekali Bu Injil. Halo Tribuners, saya dengan Fido. Saya selaku Kepala Admission, Humas dan Marketing di Yayasan Pendidikan Lokon, SMP SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon. Dan saya datang bersama dengan Pak Anton dan juga di Gilbert. Mungkin bisa langsung perkenalan masing-masing, Pak. Oke, baik. Halo Tribuners. Ya, saya Anton Manua. Saya sebagai Kepala Asrama SMA Lokon. Oke. Gilbert. Perkenalkan, nama saya Gilbert Turangan dan saat ini saya sebagai siswa kelas 9 di SMP Lokon. Wow, kelas 9 SMP Lokon. Jadi Pak Fido sebelumnya ya sudah pernah ikut podcast ya Pak ya di Tribun Manado. Oh iya betul, Injil. Waktu itu kita pernah ikut podcast, udah mungkin berapa ya, 2 tahun lalu mungkin lebih. Itu kita bawa narasumber yang berbeda. Waktu itu kita membahas sekolahnya. Jadi fasilitas sekolahnya, kita narasumbernya waktu itu Pak Stefanus Poluan selaku Kepala SMA Lokon dan juga Pak Martin Senduk selaku Kepala SMP Lokon. Nah sekarang kita membahas yang lain nih dari SMP SMA Lokon dan keunikannya. Apa aja itu? Nanti kita bahas. Wah, gitu. Luar biasa. Jadi Pak Fido membawakan kedua bintang tamu di tambahan hari ini ya Pak ya. Bintang tamu paling ganteng di asrama SMA dan juga di SMP Lokon. Wah, luar biasa ini. Jadi menarik ini untuk pembahasan kita. Pastinya Injil juga tentang SMP SMA Lokon kayaknya pengen sekolah lagi nih Pak Fido kalau bahas sekolah ya. Dan pasti buat Tribuners sudah tidak sabar untuk mengetahui apa sih SMP SMA Lokon, keunikan-keunikannya ya Pak Fido ya. Dan mungkin dari Pak Fido nih bisa memperjelaskan secara singkat nih atau tentang sejarah berdirinya SMP SMA Lokon. Oh iya, nah jadi perkenalan dulu ya. Sekolahnya ini namanya adalah SMP SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon. Jadi sesuai namanya, sekolah ini berletak di Kota Tomohon, Kota Bunga di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Nah, SMP SMA Lokon sendiri itu di bawah naungan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pendidikan Lokon, yang tahun ini, Mbak Injil, itu kita adalah tahun spesial. Wow. Jadi tahun ini, Yayasan Pendidikan Lokon itu memasuki usia ke 25 tahun. 25 tahun untuk Yayasan Pendidikan Lokonnya. Lalu kita juga merayakan 20 tahun SMA Lokon, karena waktu itu kita mulai tahun ajaran baru. Pertama kali, angkatan pertama di SMA Lokon itu di bulan Juni 2002. Jadi tahun ini 20 tahun SMA Lokon dan kita merayakan 11 tahun SMP Lokon. Wah, SMP Lokon itu pertama berdiri pertama memulai tahun ajaran baru di tahun 2011. Begitu. Dan untuk SMA Lokon sendiri waktu itu juga dikunjungi oleh Presiden waktu itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau juga ada plakatnya di depan sekolah ya Pak Anton ya. Dan untuk SMP Lokon itu diresmikan juga oleh Menteri saat itu ya,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Nah, SMP SMA Lokon sendiri ini Mbak Injil itu berlokasi di lahan seluas kurang lebih 21 hektar. Wow, 21 hektar, Iya, luar betul. biasa luas sekali itu Pak Fido ya. Iya betul, untuk luas, dan selain luas semua fasilitas itu ada di dalam. Karena saya akan singgung sedikit satu keunikan yang akan dibahas hari ini. Ya. SMP SMA Lokon ini adalah sekolah berasrama. Berasrama betul. Nah, itu yang salah satu unique selling point kami adalah pendidikan karakter di sekolah dan asrama. Nah, karena sekolah berasrama, otomatis kan semua siswa-siswinya tinggal di dalam, di asrama. Kita sebut area kami itu adalah Kampus Los Nito. Kampus Los Nito. Kampus Los Nito. Los Nito itu adalah singkatan. Singkatan dari Lokon Santo Nikolaus Tomohon. Jadi Los kita Nito, Lokon Santo Nikolaus Tomohon. Betul. Okay. Nah, jadi di Kampus Los Nito ini semua fasilitasnya ada di dalam, baik dari sekolah, asrama, termasuk fasilitas penunjang yang lain. Contoh salah satunya misalnya, kalau tinggal di asrama kan pasti ada cucian dong, iya kan? Kita juga ada fasilitas laundry-nya. Fasilitas laundry, betul. wah luar biasa. Ya, lalu misalnya di dalam otomatis kalau tinggal dalam masa nggak makan, ya kan? Nah, kita juga ada konsumsi itu makan pagi, makan siang, makan malam. Bahkan ada juga snack pagi dan snack sore. Wah luar biasa. Jadi Itu satu hari 3 kali ya, ditambah snack plus buah. Wah luar biasa, itu kenyang gitu. Kenyang juga, ya betul. Masih kurang lagi, ada kantin juga di dalam. Ada kantin juga, ya, jadi anak-anak bisa ke kantin juga untuk beli. Betul. Jadi satu kampus itu semua sudah lengkap fasilitasnya, termasuk fasilitas penunjang seperti fasilitas olahraga, konveksi, ada juga wisma untuk penginapan. Jadi kan karena asrama, siswa-siswi kami itu ada juga yang dari luar daerah. Nah, itu ada juga kalau misalnya orang tua mau datang antar anaknya, itu bisa di fasilitas wisma kami, penginapan di dalam situ. Jadi seperti itu. Informasi juga ini Bu Injil, untuk Yayasan Pendidikan Lokon ini didirikan oleh keluarga, yaitu keluarga Korompis Wewengkang, untuk Pak Ronald dan Ibu Mary. Kalau kami di sekolah itu biasa panggilnya Om Ronald dan Tante Mary. Om Ronald dan Iya, Tante Mary. seakan-akan keluarga sendiri gitu. Jadi kita panggilnya Om Ronald dan Tante Mary. Mereka mendirikan sekolah ini, dan sekolah ini memiliki moto yaitu Veritas Virtus Fides. Veritas Virtus Fides. Betul. Bahasa Latin itu ya Pak Fido ya? Betul, iya. Nah, jadi untuk artinya sendiri, Veritas adalah kebenaran, Virtus kebajikan, dan Fides iman. Wow. Itu yang menjadi dasar pendidikan di SMP SMA Lokon, yang menggunakan satu kurikulum yang unik nih, Bang Injil. Jadi kita pakai namanya kurikulum berbasis kehidupan, atau KBK. Jadi di situ kalau sekolah kan mengajarkan sisi akademik, tapi kita juga karena sekolah berasrama, di dalam sekolah dan di asrama itu ada pengembangan karakter untuk siswa-siswi SMP SMA Lokon. Wow, jadi bukan hanya soal pendidikan saja, tapi karakter kita juga diajar di situ ya Pak ya? Iya betul, karena memang kita juga sering katakan namanya akademik itu perlu, tapi tetap sejalan dengan itu adalah karakter. Dalam artian mungkin bisa dikatakan kurang kalau misalnya akademik bagus tapi karakternya nggak baik. Nah, atau misalnya karakter bagus tapi akademiknya kurang. Kan lebih bagus kalau sejalan sama-sama. Akademik bagus dan karakter bagus. Nah, itu yang kami mau coba kembangkan di SMP SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon, dari sekolah, asrama, dan juga seluruh siswa-siswinya. Begitu. Luar biasa. Jadi sejarahnya luar biasa panjang sebetulnya Pak, tapi untuk Pak Fido mempersingkat, kita singkat aja. Kita singkat ya, oke. Jadi Pak Fido tadi sempat membahas bahwa luas di SMP SMA Lokon itu sekitar 21 hektar Pak. Iya betul. Itu luar biasa kalau jalan kaki ya Pak, satu hari kurang lebih berapa ribu kaki itu ya Pak ya. Jalan kaki sih kalau emang kita kesana kemari nih gitu kan. Iya. Misalnya dari kantor mau lihat kelas, terus mau lihat ada urusan mau tanda tangan di mana, kita jalan kaki satu hari bisa capai loh 6.000 langkah itu. 6.000 langkah. Iya, wah biasa. Itu makan itu makanya harus ada snack itu Pak. Iya kan? betul. Untuk anak-anak apa lagi ya Pak ya. Betul. Wah, dan itu juga salah satu nilai yang diajarkan oleh asrama ke siswa-siswi, yaitu untuk dalam hal menjaga kesehatan. Contoh tadi kan saya sempat sebutkan ada makan pagi siang malam. Makan itu selalu tepat waktu, ada jam-jamnya. Jadi dalam artian kan ada siswa yang mungkin atau apa, itu kita jaga agar makannya selalu tepat waktu. Dan otomatis dengan makan tepat waktu, badan lebih sehat. Jadi apalagi kalau di kaki gunung, kan sekolahnya itu di kaki gunung. SMP SMA Lokon. Lokon itu nama gunung. Gunung di Kota Tomohon.
Jadi udaranya bersih, Sejuk. masih sejuk, betul. Jadi lebih sangat mendukung, kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, luar biasa. Gitu. Jadi untuk para siswa-siswi yang ada di SMP, SMA Lokon juga, kalau sekolah di sana tidak perlu khawatir panas juga ya Pak ya, karena Ya. di sana sejuk ya kan Gilbert ya, dingin juga ya Pak Fido ya di Betul, sana. betul. Nah, luar biasa. Nah, kalau Pak Fido membahas tentang sejarah, mungkin keunikan-keunikan ya Pak ya, keunikan-keunikan yang ada di SMP SMA Lokon nih Pak. Tadi juga membahas sedikit tentang mungkin asrama ya Pak ya. Iya, betul. Nah, lain dari itu apalagi nih Pak keunikan-keunikan yang ada di SMP SMA Lokon? Oke, nah di SMP SMA Lokon keunikannya selain asrama apa? Tentu Yang ada tidak ada di sekolah lain ya Mas. tentu adanya fasilitas-fasilitas penunjang yang ada di SMP SMA Lokon. Contoh misalnya kita punya 4 lapangan basket, kita juga punya jogging track sepanjang 400 meter, ada lapangan sepak bola, kolam renang dan lain-lain. Tujuannya buat apa itu Bu Injil? Tujuannya adalah untuk biar para siswa, karena kan mereka tinggal di dalam asrama. Nah, itu mereka bisa mengembangkan minat bakat mereka, baik dalam bidang olahraga maupun dalam bidang yang lainnya, yang selain olahraga, misalnya bidang akademik, itu juga ada. Nah, itu tujuannya adalah yang tadi mengembangkan karakter siswa. Dan tambahan juga nih Bu Injil, SMP SMA Lokon kan memang sekolah berasrama. Iya. Kalau SMA itu wajib berasrama. Kalau SMP itu asrama tidak wajib. Tidak wajib, tapi Ya. kalau mau asrama boleh ya Pak ya? Mau asrama bisa, atau kalau misalnya tinggal di dekat atau di Kota Tomohon, itu bisa non asrama. Jadi bisa tidak tinggal di asrama, namun tetap untuk pendidikan pembinaan karakter tetap dapat juga. Nah, nanti akan jelaskan detail nanti sama yang sudah menjalani. Oke, Lebih sama enak Gilbert nanti dengan ya. Gilbert, betul. Oke. Gitu. Jadi untuk Gilbert ini kakak mau nanya-nanya nih, tapi sebelumnya ke Pak Anton dulu deh Pak Boleh, Fido ya. boleh. Kita Siap. sekaligus kan Pak Anton ini adalah kepala asrama ya Pak ya. Betul. Pasti dalam menghadapi anak-anak juga, apalagi Pak Anton seperti apa dan mungkin suka dukanya juga. Dan mungkin dari Pak Anton bisa dijelaskan nih secara singkat tentang jenis-jenis asrama yang ada di SMP SMA Lokon untuk siapa aja ya kan. Tadi kan untuk SMP ada, SMA ada, yang SMP itu tidak wajib juga ya. Iya. Nah, itu apakah dari segi asrama juga yang laki dan yang cewek itu dipisah atau bagaimana Pak? Oke, baik Ibu Injili. Ya, kami di asrama SMA Lokon kita memiliki 4 asrama yang dibagi 2 untuk asrama putri dan 2 untuk asrama putra. Dan untuk asrama putri dibagi lagi asrama putri 1 dan asrama putri 2. Oke. Begitu juga untuk yang asrama putra 1 dan asrama putra 2. Dan masing-masing asrama ini dipimpin oleh kepala pembina asrama atau yang lebih dikenal kepala pamong. Jadi ada kepala pamong putra bersama dengan stafnya, ada kepala pamong Pamong putri putri. bersama dengan stafnya. Dan itu di bawah koordinasi dari kepala asrama. Dan kita mempunyai pimpinan. Nah, pimpinan kita Direktorat Operasional Pendidikan yang membawai sekolah dan asrama. Baik kepala sekolah dan kepala asrama dan stafnya itu di bawah Direktorat Operasional Pendidikan yang saat ini dipercayakan kepada Pak Agnito Monika. Ya, Oke. Jadi ada 4 asrama yang Iya. dibagi ya, dua untuk putra, 2 juga untuk putri. Itu yang kelas 1, kelas 2 apa bedanya itu Pak? Ya, kita campur. Ya, karena di asrama itu ya tujuannya kan mereka bisa melebur, bercampur antara siswa-siswa dari pelbagai macam daerah. Nah, kita melatih mereka supaya bisa saling menerima satu sama lainnya. Seperti itu. Oke. Yang untuk putri kan pasti, kalau putri apalagi yang putra ya Pak ya. Misalnya yang satu kelas, dia maunya sama teman ini yang satu kelas. Apakah semua itu dicampur kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu Pak? Nah, untuk pembagian asrama, untuk pertama tahap awal ketika mereka masuk kelas 10, nah kita atur di asrama, kita cari siapa temannya, sekolah asalnya sama atau mereka saling kenal. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa enjoy ya. Nah, nanti ketika mereka semester kedua, mereka bisa dicampur antara kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 dan di bawah tutorial kakak kelas. Nah, siswa-siswa yang kita anggap itu memberi contoh teladan yang baik, itulah yang kita tempatkan di masing-masing kamar untuk bisa menjadi contoh teladan dan bisa mengarahkan teman-temannya. Student helping student. Wah, Siswa membantu siswa lainnya. Nah, luar biasa ini.
menarik nih, pengen asrama juga ini Pak. Nah, ya, betul, ya. Pengen kembali lagi ke sekolah dan pengen Sekolah. ikut asrama. Kayaknya banyak temen ya Pak ya, bisa lebih kenal juga kalau di asrama. Wah menarik ya Pak Anton dan juga Pak Fido nih pembahasan kita. Nah untuk asrama sendiri Pak, fasilitasnya ada apa-apa saja yang didapatkan siswa? Nah, untuk siswa yang masuk di asrama SMA Lokon, orang tua tidak perlu sibuk membawa fasilitas macam-macam, cukup membawa perlengkapan-perlengkapan yang dia gunakan sendiri. Tadi Pak Fido sudah jelaskan itu fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di luar asrama. Nah, untuk di asrama sendiri, fasilitas apa yang kita siapkan? Paling tidak yang kita siapkan, mereka butuh tidur ya, tempat tidur, Tempat tidur. kasur, selimut, spray, sarung bantal sudah disiapkan semuanya. Kemudian meja belajar, kursi belajar, lemari dan lain sebagainya itu sudah disiapkan semua. Tinggal membawa barang, diatur di tempat-tempat yang sudah kita siapkan. Wow luar biasa. Ada satu ini Pak, paling fasilitas wifi ada tidak Pak? Nah, Kalau wifi itu Wifi itu semua ruangan itu Semua ada? pasang wifi dan Wah. CCTV. CCTV. Wah, itu juga yang harus ya Pak ya, CCTV dan juga Kecuali di kamar untuk CCTV-nya. Oke, luar biasa. Kalau di setiap asrama sudut-sudut ada kamar mandinya juga Pak, atau Iya. satu kamar itu ada kamar mandi? Nah, di satu blok Mm-mm. ya selalu ada kamar mandinya. Ya, tujuannya apa? Supaya siswa itu on time ya, dia tidak saling menunggu ya. Dia bisa langsung mandi, segera mempersiapkan untuk kegiatan lainnya. Jadi setiap blok ada. Oke. Nah, mungkin Pak Anton juga atau Pak Fido bisa menjelaskan yang teropong besar ya. Teropong besar itu. oh iya betul. Jadi memang salah satu fasilitas yang ada di SMP SMA Lokon itu adalah kubah observatorium. Itu adalah untuk, kalau di SMA itu untuk pelajaran dan juga ekskul astronomi. Jadi untuk pengamatan benda-benda langit, ya katakanlah bulan, bintang, bukan cuma malam hari loh Bu Injil. Tapi di siang hari juga kita bisa mengamati bintang. Bintang apa di siang hari? Tahu kan? Ayo, Namanya apa? matahari. Matahari. Nah, jadi salah satu juga itu. Jadi memang itu digunakan untuk pelajaran dan juga untuk ekskul. Atau kadang kalau malam-malam misalnya ada bulan purnama, kan di asrama misalnya ada waktu bebas, mereka sama-sama ke observatorium lihat bulan purnama, misalnya gitu. Jadi itu. Intinya semua fasilitas yang ada di SMP SMA Lokon yang tadi sudah disebutkan itu bisa digunakan oleh seluruh siswa. Yang penting sesuai dengan peruntukan waktunya juga. Jangan lagi jam belajar malah ke observatorium misalnya, ya kan pengen lihat bintang gitu, itu nggak boleh gitu. Wah, iya. Lihat jodoh juga nggak bisa ya Pak ya. Ya, nggak kelihatan kali ya. Dan kalau di SMP SMA Lokon itu nggak boleh ya Pak Anton, untuk pacaran nggak boleh ya. Iya. Ya, mungkin lebih Pak Anton menjelaskan Karena juga ya Pak asrama Fido ini, tentang iya. apa yang tidak boleh dan apa yang boleh Nah, untuk iya, betul. siswa-siswa SMP SMA Lokon. Iya. Saya melanjutkan apa yang Pak Fido sampaikan tadi. Kita memang di asrama dan sekolah kita melarang untuk pacaran. Tetapi di masa-masa seperti ini itu perkembangan-perkembangan mereka itu rasa tertarik itu selalu ada. Nah, bagaimana kita memfasilitasi anak, membantu anak supaya ekspresi-ekspresi dari dirinya sendiri itu bisa terekspresi dengan baik tanpa harus ya melanggar aturan yang ada. Ya, karena itu masing-masing siswa itu dibantu oleh PK masing-masing. PK itu pembina karakter yang akan mendampingi dia sejak dia masuk sampai dia tamat. Kalau di sekolah itu ada PA, tapi kalau di asrama itu ada PK, PK. pembina karakter. Nah, seperti ini siswa baru belum masuk, tapi pembina karakternya sudah menelpon, sudah menghubungi orang tua, memperkenalkan diri dan menanyakan latar belakang dari anak, supaya pada saat anak masuk kita tahu kemana kita mengarahkan anak ini. Jadi seperti itu. Wow, luar biasa. Kalau yang dari SMP mau ke SMA juga begitu ya Pak, dilihat dulu dari riwayat SMP-nya, mungkin mau ke SMA Lokon ya. SMA Lokon Tomohon dilihat dulu riwayat karakternya juga ya Iya. Pak ya. Itu istilahnya kita dapatkan portofolio dari asrama SMP, dikirim ke kita dan kita pelajari siswa-siswa yang masuk. Nah, itulah keunggulan kita sebenarnya, bahwa antara asrama SMP dan asrama SMA, sekolah SMP dan SMA itu
kontinuitas pembinaannya jalan. Jadi kita tidak mulai dari baru lagi karena Iya. kita sudah mendampingi anak dari SMP dan kita tinggal melanjutkan yang ada di SMA dengan catatan-catatan yang ada. Mana yang perlu kita tingkatkan, mana yang perlu kita kembangkan dalam diri anak. Wah, luar Itu biasa. yang unik juga Bu Injil di asrama ya Pak Anton. Itu Iya. kalau di SMP SMA Lokon, sekolah berasrama ini, biasa kalau sekolah itu kan ada raport di sekolah, Iya, iya. ada raport akademik. Iya. Itu yang nilai pelajaran, kehadiran di kelas dan lain-lain. Nah, yang unik juga di kami adalah adanya rapor asrama. Rapor asrama. Nah, rapor asrama itu seperti apa Pak Anton? Iya. Mungkin Detailnya ada apa, Anton? yang kalau asrama kayak dia ada melakukan ini kekurangan poin kayak gitu Pak atau Nah. gimana? Nah, oke baik. Kita pernah memang teristimewa di SMP pernah menerapkan poin, tetapi akhirnya poin kita tidak gunakan, tetapi kita berangkat dari data-data yang ada. Nah, setiap kegiatan siswa itu selalu didampingi oleh pembina asrama, para pamongnya, dibantu juga oleh para siswa, ya. Siswa sejak awal kita libatkan. Mereka itu dalam bentuk fungsionaris asrama. Jadi kalau di sekolah ada OSIS, tapi kalau di asrama itu ada fungsionaris asrama. Nah, mereka membantu kegiatan-kegiatan asrama. Salah satunya itu mendata siapa-siapa yang bangun tepat waktu, siapa-siapa yang agak terlambat bangun, kemudian siapa-siapa yang terlambat ikut kegiatan-kegiatan lain. Itu semua terdata. Nah, dari situ kemudian kita pelajari, kemudian kita rapatkan bersama. Jadi untuk menentukan di progress report, raport itu namanya progress report asrama, yang setiap 3 bulan kita komunikasikan ke orang tua bagaimana perkembangannya, ya. Jadi setiap 3 bulan kita review itu perkembangan anak dan dikomunikasikan ke orang tua. Wow, jadi itu salah satu keunikan ya Pak ya. betul. Berbeda juga dari sekolah lain ya. Itu untuk raport ada raport asrama juga, pengembangan karakter bagaimana juga ya Pak ya. Dan tentunya pastinya dari Pak Anton juga selaku kepala asrama pasti memiliki pengalaman-pengalaman menghadapi siswa-siswi ya Pak SMA Lokon. Nah, mungkin dari Pak Anton pernah tidak mengalami ada siswa yang melakukan kesalahan gitu Pak? Banyak, tapi itulah seni pembinaan kita. Nah, kita pernah mengalami bagaimana anak melakukan pelanggaran, sudah berkali-kali ditegur, belum ada perubahan, kemudian kita pikirkan bersama-sama bagaimana caranya untuk membantu anak. Jadi, apa yang kita lakukan semata-mata untuk mencari jalan keluar. Nah, dalam mencari jalan keluar ini, kita tidak bekerja sendirian. Kita melibatkan berbagai macam pihak, baik di internal yayasan, melibatkan sekolah, melibatkan pimpinan yayasan, tetapi juga kita melibatkan orang tua. Ya, ini istilahnya segitiga emas pembinaan ya. Sekolah, asrama, siswa dan orang tua itu kita bekerja sama untuk mencari solusi bagaimana membantu anak. Nah, inilah kegembiraan kita ketika kita bisa membantu anak. Ada anak tertentu yang di dalam rapat pimpinan, rapat para pamong, sudah dianjurkan untuk dikeluarkan. Cuma bagaimana kita di asrama mencari jalan keluar untuk bisa membantu anak semampu kita. Jadi tujuannya bantuan maksimal kita berikan. Nanti akhirnya kalau memang dia ada perubahannya, kita tetap lanjutkan pembinaan kita. Wow. Seperti itu. Luar biasa, menarik sekali ini ya Pak Anton ya mengenai tentang asrama dan juga pengembangan karakter siswa dan siswi ya Pak ya. Tentu memiliki pengalaman yang luar biasa juga dari Pak Anton ya ketika menghadapi siswa-siswi SMP SMA Lokon selaku kepala asrama di SMA Lokon ya Pak ya. Nah, kita kembali ke Gilbert ya. Ini Gilbert salah satu anak yang bagaimana Pak? Wah, Luar anak yang biasa ini. berprestasi dia. Prestasi, Sangat luar biasa. wah. Salah satu yang semua siswa-siswa berprestasi. Luar Salah biasa. satunya Gilbert. Salah satunya Nah. Gilbert. Oke. Gilbert gimana kesannya Gilbert selama bersekolah di SMP Lokon? Gilbert kan tadi perkenalan kelas 9 ya Pak ya sekarang ya. Kesan saya selama di SMP Lokon kan ini sudah mau masuk tahun ketiga saya di SMP Lokon, dan kesan saya pokoknya kalau belajar di SMP Lokon itu tidak mengenal kata bosan. Pokoknya belajar di SMP Lokon itu fun, enjoy, terus selama belajar itu tidak seperti
belajar saja, tapi dalam pembelajaran di situ ada juga games. Jadi di mana guru-guru itu memberikan tanya jawab mengenai materi-materi yang sudah kita belajar, dan di situ juga kita dapat meningkatkan pengetahuan kita mengenai pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita lewati. Jadi bukan hanya belajar satu kemudian minggu depan belajar lain, itu malahan guru-guru mengkombinasikan pembelajaran sehingga menjadi menarik dan juga membuat siswa-siswanya tidak bosan di dalam kelas itu. Jadi selain juga kita belajar, kita meningkatkan kebersamaan kita antar guru dan siswa, di mana guru-guru itu friendly terhadap siswa-siswanya, sehingga siswa-siswa dan siswi-siswinya, sehingga membuat interaksi antara guru-guru dan siswa-siswa itu menjadi Dekat. Lebih ya, fun ya. lebih dekat. Lebih fun, ya. Jadi tidak tegang antara guru dan murid-murid. Lebih rasa kekeluargaan Ya, kali keluarga. ya, Gilbert. Betul. Ya, wah, luar biasa. Gilbert ini salah satu yang asrama juga, Pak Anton? Kalau Gilbert ini salah satu siswa yang non asrama. Oke, non-asrama. Nah, jadi memang tadi kan dikatakan SMP Lokon itu boleh memilih Ya. mau tinggal di asrama atau mau yang seperti Gilbert itu yang non asrama, karena kebetulan Gilbert rumahnya dekat sekolah Oh, di Kota Tomohon, jadi dia pilihnya yang non asrama. Tapi keunikan juga yang ada di SMP Lokon tentunya adalah karena sekolahnya bisa berasrama dan bisa non asrama, teman-temannya Gilbert ini bukan cuma dari Kota Tomohon. Ya Gilbert ya. Gimana Gilbert? Jadi di SMP Lokon bukan cuman dari Kota Tomohon saja, tapi menurut data dari Pak Fido untuk SMP ada dari 16 provinsi di Indonesia. Jadi di situ kan pastinya ada perbedaan di antara siswa-siswa. Nah, sambil juga belajar, kita dituntut untuk bukan tuntutan hal-hal yang lain, tetapi dituntut untuk bagaimana kita saling menghargai perbedaan dari setiap individu. Jadi dengan perbedaan tersebut kita boleh saling sharing, saling membagikan pengalaman hidup dan membuat kedekatan antar siswa itu lebih terjalin. Jadi kalau mau dibilang unik, sangat unik. Sangat unik, luar biasa ini Betul. Gilbert ya. Dan bukan cuma di kelas itu kan kelasnya kan terpisah-pisah ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, lalu juga kelas 1 misalnya ada 2 kelas, 3 kelas gitu. Nah, bukan terpisah di kelas, tapi mereka kan juga dapat, tadi dikatakan dapat snack pagi. Iya, Jadi saat itu. jam snack itu mereka juga sama-sama, dan bukan cuma snack juga, Bu Injil. Dapat makan siang juga ya Gilbert ya? Makan siang. Ya, jadi walaupun siswa-siswi SMP Lokon itu yang non asrama, tidak tinggal di asrama, mereka juga dapat fasilitas makan siang. Makan siang, snack Betul. juga ya Pak ya. Snack pagi dan makan siang. Nah, jadi saat lagi makan siang itu kan sama-sama di dining room. Ya. Nah, itu semua, jadi berkumpul bersama-sama semua, makan sama-sama. Begitu. Jadi disiplinnya tetap sama-sama semua dapat ya Pak Betul, ya. karena untuk makan pun itu adalah salah satu bagian dari pembinaan karakter kepada siswa-siswi. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar makan, tapi ada nilai-nilai Nilai-nilai. karakter yang kita tanamkan kepada para siswa-siswi. Ya Pak Anton ya? Ya, betul sekali Pak Fido. Ya. Tambahan juga Oke. untuk SMP, misalnya mereka mengikuti kegiatan-kegiatan sampai larut ya, didampingi, kemudian pada saat jam makan juga mereka tetap difasilitasi untuk Iya. itu. Nah, tadi diangkat nilai karakter apa di dalam kegiatan makan bersama. Nah, di asrama sendiri kita melatih siswa itu untuk tahu bersyukur. Nah, bagaimana kita mendaratkan itu nilai tahu bersyukur? Nah, ketika mereka mengambil makanan, kita selalu mengingatkan ambil makanan secukupnya. Secukupnya. Nah, dan kita dampingi bagaimana dia mengambil makanan, bagaimana dia makan. Nah, apakah ada makanan yang disisahkan atau tidak? Nah, kalau ada makanan yang disisahkan, pamongnya akan dampingi dia dan mengatakan, tolong syukuri berkat yang Tuhan berikan, habiskan makanan. Habiskan. Itu bentuk nilai yang kita mau tawarkan ke anak, nilai
karakter, tahu bersyukur, tetapi juga tahu menghargai pengorbanan orang lain, orang tua, kemudian karyawan-karyawan yang menyiapkan makanan untuk itu. Jadi sejak awal siswa mulai dilatih nilai-nilai karakter untuk orang punya masa depan. Wow, luar biasa ini SMP SMA Lokon ya Pak ya, dengan keunikan-keunikan yang luar biasa, tentunya membangun karakter juga. Jadi itu kalau pamongnya datang, bilang syukuri, harus makan, habiskan ya Pak ya. Ya, Mereka intinya lihat betul. pemungnya datang, Oh iya. Atau pamongnya datang makan cepat, Gilbert gitu. Wah, kalau Gilbert sendiri nih, fasilitas apa yang Gilbert suka di SMP SMA Lokon? Sejauh ini fasilitas yang saya suka itu dari lab Oke, ya, laboratorium yang ada di SMP Lokon. Kan di SMP Lokon ada laboratorium IPA, bahasa, dan komputer. Nah, jadi di ketiga lab itu di IPA, karena saya juga suka IPA, jadi di IPA itu semua siswa juga dilatih kedisiplinan, karena di dalam lab IPA juga kan ada aturan-aturan yang memang itu penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi hal-hal yang lain. Nah, kemudian ada lab bahasa dan lab komputer. Nah, di lab komputer juga ini kita bisa menggunakan lab komputer ini untuk tempat pemrograman. Iya. Ya. Oh, jadi untuk SMP sudah ada pemrograman ya Pak ya? Betul, SMP sudah belajar programming. Kelas Programming, 7 dan kelas 8 ya. Kelas 7 kelas 8 itu sudah belajar programming. Belajarnya itu menggunakan Scratch. Jadi seperti Gilbert ini sudah bikin game ya Gilbert ya. Wah, luar biasa Bikin game, ini. bikin program Iya. itu dari SMP. Nah, itu juga salah satu keunikan di SMP SMA Lokon. Wah, jadi tugas mereka juga ya Pak ya untuk bikin game gitu Pak. Salah satu bagian dari salah satu. programming itu kan ada game juga. Dia visual programming, itu menggunakan Scratch, dan ada tenaga ahlinya juga yang membimbing para siswa untuk bagaimana dari awal tidak tahu sama sekali sampai akhirnya jadi tahu. Jadi tahu. Iya, betul. Itu SMP saja atau ada lagi SMA? Itu di SMP. Kalau di SMA juga ada, sama seperti fasilitasnya juga sama. Di SMA juga ada laboratoriumnya juga, cuma lebih banyak karena kan mungkin bidangnya lebih banyak ya. Ya. Ada lab fisika, lab biologi, lab kimia, lab komputer, ruang bahasa, ada ruang musik. Itu tetap sama. Intinya adalah untuk klub atau ekskul ini, SMP dan SMA itu sama-sama memiliki klub dan ekskul yang ada pembinanya. Jadi tujuannya itu bukan cuma untuk para siswa menyalurkan minat bakat mereka, tapi bisa juga untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Seperti itu. Ini menarik nih, kalau bahas eskul juga ya. Gilbert pasti ikut eskul juga ya? Ya. Wah, ini kalau eskul di SMP SMA Lokon itu ada berapa eskul sih Pak? Nah, kalau ekskul jumlahnya ya, Ya. kalau jumlahnya sih di SMA itu kalau mau digabungkan yang akademik dengan non-akademik, seperti apa misalnya ada klub matematika, ada ekskul basket, ada ekskul sepak bola, ada marching band dan lain-lain. Kalau dikombin semua SMA dan SMP itu ada lebih dari 40 ekskul yang bisa dipilih. 40 ekskul. 20 lebih di SMA, 20 lebih di SMP. SMP juga ada yang kolintang gitu ya. Jadi bisa dikatakan lengkap untuk ekskul. Jadi kalau misalnya masuk SMP SMA Lokon, minimal bisa tersalurkan minat bakat dari siswa-siswi ini gitu. Itu kalau satu siswa atau siswi itu boleh ambil berapa ekskul kira-kira Pak? Kalau untuk ekskul sih yang pasti harus minimal satu itu harus ambil. Satu. Akademik. Ya, akademik. Betul. Satu antara sport dan juga yang di Seni. 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 Ya. Oke, kalau Gilbert ambil ekskul apa? Pelajaran sih yang di Nah, kelihatan ini ya. Ya. Gilbert suka belajar ini. Suka dia. Oke, apa pelajaran apa? IPS. IPS. Dulu juga pernah masuk klub IPA dan juga tergabung di klub literasi. Wah, luar biasa ini ya. Gilbert dengan eskul-eskul yang ada, tentunya ini ada 20 untuk SMA dan juga SMP, jadi ada 40 ya Pak ya. Ya. Oke, jadi kalau lebih dari 1, 3, 5 boleh Pak? Boleh. Jadi emang ekskul ini nanti akan
namanya siswa-siswi masih anak-anak ya, SMP SMA itu kan masih mencari hobinya apa nih. Kadang mereka suka basket tapi habis itu lihat temannya sepak bola, saya pindah ke bola gitu. Pas lihat yang volley, saya pindah ke volley gitu. Nah itu mereka mau pilih berapapun ekskul bisa. Yang penting mereka bisa mengikuti jadwalnya. Karena kan jadwalnya terbagi-bagi. Misalnya ekskul basket setiap hari ini waktunya jam sekian sampai jam sekian. Nah itu mereka bisa milih. Jadi bebas. Mau ikut berapa ekskul boleh. Dan yang pasti di SMP SMA Lokon mau ikut ekskul berapapun udah nggak ada tambahan biaya lain-lain. Gitu. Biasa. Itu tadi ekskul basket ada, juga ada klub-klub juga pelajaran IPA, IPS ya Pak ya. Betul. Nah selain itu mungkin deh dari Gilbert bisa sebutkan minimal 5 ekskul. Ada apa-apa aja? Ada marching band, kolintang, ada karate. Karate. Kemudian Karate ada- juga ada. Ada. Luar biasa. Ada sepak bola, kemudian renang juga, jurnalis. Udah 5 atau 6 jurnalistik? Ada Iya, jurnalistik. udah 5. Jurnalistik juga ada. Ya, Di SMA. betul. Di SMA. Di SMA, Oke, ya. di SMA. Oke, jadi ada jurnalistik, karate, baru basket tadi, baru apa lagi? Sepak Sepak bola. bola, Marching band, Marching band, kolintang. Iya. Banyak ya, Pak ya. Itu belum yang akademiknya ya. Belum yang akademiknya, Eh, wah, luar ada biasa. klub olimpiade matematika, ada klub olimpiade biologi, klub olimpiade IPA gitu. Wah, itu buat Tribuners adik-adik yang mau masuk segera langsung di list itu. Mau ikut yang mana ekskulnya ya, Betul, Pak ya? Karena betul. banyak, luar biasa Betul. itu. Oke, menarik banget ya Gilbert dan juga Pak Fido dan juga Pak Antoni. Ini mau informasi dulu ke para Tribuners. Jadi dalam Tribun Edu Fair ini kita ada giveaway ya Tribuners. Jadi untuk Tribuners selalu ikuti, kalau sudah menyimak dari awal pastinya akan tahu nih pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diberikan, akan saya sebutkan. Jadi ada 3 pertanyaan untuk 3 orang pemenang dan pengumuman pemenang di akhir acara. Dan hadiah juga bisa diambil di kantor Tribun Manado. Nah oke, Tribuners, jadi kita lanjut lagi ya untuk ke Pak Fido nih. Tadi kan Inggil tanya untuk suka dukanya Pak Anton ya, yang sebagai kepala asrama. Mungkin kalau Pak Fido pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan, yang sangat berkesan deh sebagai kepala asrama, menjadi kepala admission Humas Marketing, Pak Fido. Oke, nah jadi memang sebagai bagian marketing ya, itu kan tentu kita melakukan kegiatan promosi. Jadi karena sekolah ini adalah SMP SMA Lokon, sekolah berasrama, kita mencari siswa itu, kita menerima siswa bukan cuma dari Sulawesi Utara, tapi juga dari daerah luar Sulawesi Utara. Contoh kita sampai ke Kalimantan Timur, dari Balikpapan sampai ke Bontang, Sangatta, kita sampai ke Tobelo, Ternate, sampai bahkan ke Papua di Merauke. Itu kita kunjungi untuk kegiatan promosi. Nah, yang tidak terlupakan itu adalah saat kita memasuki masa COVID waktu lalu. Sudah begitu banyak siswa-siswi yang mendaftar dari luar daerah, tiba-tiba di bulan Maret COVID. Akhirnya mereka, karena juga orang tua alasan keamanan dan lain-lain, kita belum tahu mengenai pandemi ini seperti apa, akhirnya mereka membatalkan sekolah untuk ke SMP SMA Lokon. Sehingga bahkan ada dari beberapa dari mereka pun yang tidak melanjutkan sekolah karena saking takutnya dengan keadaan pandemi. Nah itu salah satu hal yang menyayat hati ya bisa dikatakan, karena kan sebetulnya walaupun kondisi apapun, sebetulnya pendidikan itu harus terus berlanjut. Nah tapi kita bersyukur seperti saat ini situasi pandemi masih ada, tapi tentu sudah berkurang, tidak separah yang dulu, dan harapannya kita bisa kembali normal lagi, apalagi di tahun ajaran baru ini yang akan mulai tanggal 11 Juli. Jadi 11 Juli Bu Injil kita sudah mulai tahun ajaran baru, para siswa-siswi juga sudah masuk asrama, itu di tanggal 9 ya Pak Anton ya. Nah itu kita juga harapannya sudah kembali normal, baik dari jadwal, kegiatan, dan lain-lain, tidak seperti yang tahun-tahun ajaran sebelumnya. Apalagi di tahun ajaran baru ini kita menerapkan kurikulum baru yang diberikan oleh Mas Menteri, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Jadi itu uniknya Bu Injil. Nanti kalau di kurikulum ini biasa kan kalau dulu misalnya SMA itu ada kelas IPA, ada kelas IPS. Kalau kelas IPA ya belajar di pelajaran IPA, kelas IPS belajar di pelajaran IPS. Nah kalau sekarang kurikulum Merdeka Belajar ini, yang mereka bisa pilih mata pelajaran yang mereka minati. Misalnya mereka suka fisika, kimia, matematika,
tambah geografi, sejarah, begitu. Jadi Merdeka Belajar sesuai dengan minat bakat dan cita-cita dari para siswa-siswi. Iya, begitu. Wah, luar biasa ya itu. Jadi pengalaman yang tidak terlupakan itu di saat masa-masa Saat masa COVID ya pandemi, Pak ya. betul. Masa-masa pandemi itu di tahun 2000, 2020 awal, ya betul. Tapi itu juga jadi pembelajaran buat kami. Bahkan saat waktu itu kondisi zona merah di daerah, tetap di daerah kompleks kami, kita sebutnya kampus Losnito itu, itu bisa dikatakan zona hijau. Karena siswa, bahkan orang yang di laundry, orang yang di dining, termasuk Pak Anton dan teman-teman di asrama itu, mereka semua juga tinggal di dalam. Iya. Jadi tidak berkomunikasi, tidak kontak langsung dengan dunia luar untuk mengurangi resiko hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi siswa di dalam, pamong di dalam, guru di dalam, petugas laundrynya di dalam. Jadi semua di dalam untuk menjaga keamanan. Untuk jangka waktu tertentu. Iya. Awalnya sih kita 1 bulan, 1 kemudian bulan. dipotong jadi 2 minggu untuk memastikan bahwa siswa-siswi yang ada di dalam itu mereka aman zero corona. Dan itu selama corona itu ada siswa sekitar 60-an siswa yang ada di dalam, kita tangani. Puji Tuhan sampai selesai ini aman. Aman. Iya, betul. Luar biasa Dengan itu. protokol yang begitu ketat. Ya, betul sekali. Jadi untuk para orang tua tidak khawatir jadinya ya Pak ya. Iya, betul. Apalagi kalau menitipkan anaknya di asrama, dan sekarang dengan tahun ajaran yang baru juga, dan apalagi masa-masa pandemi ini juga sudah mulai berakhir ya, untuk siswa-siswi juga masih tetap menerapkan protokol juga Pak di sekolah. Iya, betul. Jadi untuk protokol tetap kita laksanakan, tapi memang tidak seketat dulu. Ya. Kalau yang zaman dulu, bahkan untuk tamu mau datang pun harus swab dulu, Iya. harus antigen dulu di depan, atau kita juga akan menggunakan genos waktu itu, genos dulu, antigen dulu. Intinya yang memasuk kampus kami itu harus betul-betul steril. Steril. Betul, karyawan itu kita berapa kali Pak Anton? 1 minggu 2 kali ya kita? Iya. 1 minggu 2 kali pemeriksaan antigen, genos, itu untuk memastikan keamanan di dalam gitu. Jadi harapannya walaupun sekarang pandemi masih ada, tapi sekarang tidak seketat dulu. Ya. Begitu. Wah, luar biasa itu juga yang jadi ini ya tantangan ya Pak ya Betul. pada waktu itu. Oke, Pak Fido dan juga Pak Anton dan juga Gilbert, saat ini kita akan membacakan pertanyaan nih Pak. Nah, boleh. Giveaway. Wah, Oke. asik Jadi, nih, boleh. giveaway ini dari SMP SMA Lokon ya Pak ya. Iya, Untuk betul. para Tribuners yang sudah tentunya menyimak nih, ya sudah penasaran dan juga sudah menunggu nih mungkin Pak. Iya, Ingin betul. dapat giveaway nih para penonton ya. Langsung saja nih kita akan bacakan giveaway yang pertama. Nanti mungkin untuk jawabannya nanti Pak Fido dan juga Gilbert dan juga Pak Anton nanti bisa memberikan jawabannya. Boleh. Jadi Injil sebutkan dulu nih untuk pertanyaan di giveaway pertama. Untuk para Tribuners langsung saja didengar baik-baik dan langsung ketik di kolom komentar, oke? Siapa cepat di hadapan nanti kru Tribun yang akan lihat siapa pemenangnya. Oke, langsung saja untuk giveaway pertama, pertanyaannya yaitu apa itu Los Nito? Los Nito. Kepanjangan dari Los Nito ya. Langsung segera di komen. Langsung dijawab ya di kolom komentar. Oke, Tribuners. Jadi sekali lagi, apa itu kepanjangan Los Nito? Oke, Los Nito, langsung cari ayo. Tadi juga sudah dibahas ya. Ya, sudah dibahas ya Pak ya. Sudah dibilang Ya. ya, sudah dibilang ya. Oke, itu kalau untuk Tribuners sudah menyimak dari awal pasti tahu ya. Oke, dan yang kedua nih, kalau yang pertama kalah duluan, ini masih ada giveaway pertanyaan kedua, oke? Sebutkan minimal 5 ekskul yang ada di SMP dan juga SMA Lokon. Jadi bisa. Gampang banget tuh. Oh iya, tadi kan ada 40 ya Pak, 40 Tadi untuk udah dibilang lagi. Nah, sudah dibilang juga sama Aduh. Gilbert. Langsung aja Tribuners, 5 minimal 5 ya. Minimal 5 ekskul yang ada di SMP atau SMA Lokon. Langsung. Gampang sekali nih. Gampang ya, Pak ya? Gampang. Tadi Gilbert juga sudah Gilbert bilang juga sudah soalnya. Ya. Diminta 5, dikasihnya lebih dari 5 lagi tadi. Oke, jadi langsung aja ya Tribuners. Dan kalau masih kalah duluan juga Tribuners, masih ada giveaway pertanyaan ketiga, yaitu arti dari moto Veritas Virtus Fides. Iya, betul. Itu yang pertama tadi Pak Fido sudah jelaskan di awal ya tentang Betul. sejarah itu. Langsung saja ini bahasa Latin ini nih Tribuners. Apa arti dari moto Veritas Virtus Fides? Dicatat ya Tribuners, langsung saja di kolom komentar
Tribuners bisa jawab nanti kru Tribun yang akan melihat siapa yang menjawab benar dan siapa yang duluan. Oke, jadi ada yang nanya ini. Pertanyaan kedua diulang katanya, Pak. Oke, jadi yang kedua sebutkan minimal 5 ekskul yang ada di SMP atau SMA Lokon. Oke. Yang pertama, apa itu Losmito? Yang kedua, sebutkan minimal 5 ekskul. 5 ekskul. Dan ketiga, apa arti dari motto Veritas Virtus Fides? Oke, Tribuners, sudah jelas? Nanti kru kita akan lihat ya siapa yang sudah menjawab dengan benar. Oke. Kembali lagi sambil kita menunggu untuk Tribuners yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan giveaway, dan lanjut silakan tanya kembali lagi ke Pak Fido ya. Tadi Pak Fido sudah menjelaskan untuk fasilitas yang ada, dan juga Pak Anton juga, bahkan Gilbert juga tentang keunikan-keunikan yang ada di SMP SMA Lokon. Nah, mungkin untuk tahun ini nih Pak, di bulan ini masih ada pendaftaran untuk siswa-siswi. Nah, untuk pendaftaran memang sebetulnya kita sudah buka sampai gelombang ke-9 saat ini. Jadi untuk setiap tahun ajaran itu, tahun ajaran baru kan mulai setiap bulan Juli. Nah, di bulan Agustusnya itu kita sudah buka gelombang 1 untuk pendaftaran. Jadi memang sampai dari Agustus sampai sekarang kita masih buka pendaftaran, karena memang tahun ajaran baru kan mulai tanggal 11 Juli. Untuk saat ini di SMP SMA Lokon lagi dilakukan fitting seragam untuk para siswa baru sampai tanggal 8 Juli. Nah, jadi kalau misalnya masih ada yang mau mendaftar, tentu masih bisa sampai sebelum tanggal 8 Juli. Karena untuk mendaftar juga sekarang sudah gampang. Daftarnya online, Bu Injil. Daftar online, mau dari mana aja bisa online. Untuk tes masuk pun dilaksanakan secara online. Jadi nanti untuk daftar bisa hubungi nomor saya atau di kantor. Tapi kalau misalnya mau datang langsung, berlokasi di dekat Kota Tomohon, mau datang langsung sambil lihat-lihat sekolahnya, mau kampus tour, daftar sekalian di sekolah juga tentu bisa. Jadi ada 2 cara, online atau datang langsung. Kalau untuk online juga, selain hubungi nomor kami yang ada, bisa juga di website kami. Kami ada website itu www.losnito.com. Itu bisa lihat informasi di situ, lihat virtual campus tour di situ, bisa tahu perkembangan ada event apa aja sih di sekolah, bahkan bisa juga daftar dari website. Dari website. Iya, gampang betul. ya Pak ya. Jadi di Betul. Losnito. Losnito.com. Betul. Nah, tadi Pak Fido juga menjelaskan tadi ya, Gilbert bilang juga ada 19 dari 19 provinsi ya Pak Kalau ya. SMP 16 ya. 16 Iya. provinsi. Wah, luar biasa. Nah, itu juga bisa menerima siswa-siswi pindahan Pak. Iya, betul. Untuk siswa pindahan kami juga terima. Apakah pindahan itu mau dari kelas 2, itu masih bisa terima. Pendaftaran juga sama, bisa daftar. Yang pasti ada surat keterangan pindah. Tapi sebelum urus pendaftaran, kita lihat dulu raportnya. Habis itu kalau masuk asrama, kita wawancara dulu dengan Pak Anton. Ya, kalau untuk kembali SMA, lagi. kalau untuk SMP dengan kepala asrama SMP. Karena untuk masuk asrama itu kan kita lihat perkembangan karakternya seperti apa, harapan orang tua seperti apa. Kalau sudah oke, baru kita lanjutkan pendaftaran seperti yang tadi. Apakah dari website atau mau datang langsung atau hubungi nomor kami di admission. Jadi masih bisa untuk pindahan. Dan ada beberapa pindahan juga ya tahun ini Pak Anton ya. Yang saya wawancarai 3. 3. Ya. Wah, itu yang SMA ya Pak ya. Yang SMA, Oke. yang SMP setahu saya itu ada 2 pindahan. 2 pindahan. Ya. Oke, yang kelas berapa itu Pak? Kalau yang SMA? 11. Kelas 11. Kelas 2. Oke, jadi luar biasa ya, untuk segala provinsi ada 19 provinsi ya Pak ya. Ya, betul. Oke. Nah, untuk Pak Fido dan juga Pak Anton nih, apa sih harapan untuk sekolah SMP SMA Lokon dan untuk calon siswa baru? Mungkin dari Pak Fido dulu atau Pak Anton, terserah deh. Pak Anton boleh? Oke, baik. dari Pak Terima Anton. kasih. Harapan saya semakin banyak generasi muda yang datang mengalami langsung keunikan dari sekolah dan asrama SMP dan SMA Lokon. Oke. Oke. Sama juga Bu Injil, harapannya tentu kalau untuk sekolah mungkin kita sering promosi juga ya Pak Anton, kita selalu katakan kalian mau sekolah di luar negeri, kalian mau sekolah dimanapun, kalau belajar matematika itu pasti 1 tambah 1 2. Ya. Tapi yang unik di SMP SMA Lokon yang tadi sudah dijelaskan adalah pembinaan karakter. Jadi bagaimana kita meningkatkan
prestasi akademik siswa dan juga mengembangkan karakter dari siswa. Itu yang harapannya kami bisa lakukan, dan lebih banyak lagi siswa yang mendaftar di SMP SMA Lokon sehingga mengalami langsung keunikan di SMP SMA Lokon ini. Oke, luar biasa. Oke, kita akan mendengarkan ada dua pertanyaan dari penonton ya, Pak Fido dan Boleh. juga Pak Anton, Gilbert juga. Oke, dua pertanyaan dari siapa? Mohon maaf ini. Oke, dari Alfa Jo Patirami. Oke, pertanyaannya. Oke, ini ada yang tanya nih Pak, berapa biaya masuk SMP SMA Lokon? Oke, nah kalau biaya saya langsung jawab ya. Oke. Kalau untuk biaya di SMP SMA Lokon itu totalnya ada 4 biaya yang harus dibayarkan. Yang pertama itu adalah biaya tes masuk. Nah, biaya tes masuk ini sebesar 300.000. Jadi untuk daftar ikut tes, karena biaya tes masuk 300.000 ini sudah termasuk nanti saat sudah mulai sekolah akan ada psikotes ya Pak Anton. Ada psikotes juga dari sekolah, baik SMP dan SMA itu sudah termasuk biayanya. Jadi biaya tes masuk 300.000. Nah, kalau dia sudah ikut tes masuk, sudah dinyatakan lulus, ada 3 biaya yang ada di SMP SMA Lokon. Kita biayanya nggak ribet biayanya Bu Injil. Iya. Biaya ada 3. Oke. Yang pertama itu ada uang seragam dan perlengkapan. Uang seragam perlengkapan ini cuma 1 kali bayar di awal. 1 kali bayar di awal Iya, itu untuk seragam. Untuk seragam dan perlengkapan. Jadi seragam itu dari ujung kepala sampai ujung kaki dapat, termasuk kaos kaki, sepatu, tas sekolah, termasuk perlengkapan di asrama yang tadi sudah dikatakan Pak Anton, bantal, selimut, spray, sarung bantal itu sudah dapat semuanya, termasuk buku pelajaran dan buku tulis. Buku tulis itu dapat, buku pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 3 juga sudah masuk. Wow, sudah masuk itu Iya, Pak, sudah ya? termasuk. Itu jumlahnya adalah 4 juta rupiah. 4 Untuk juta rupiah. SMP berasrama dan SMA. Kalau untuk SMP yang non asrama itu 3.500.000. Itu cuma sekali bayar di awal, sudah dapat semuanya itu. Sudah Jadi dapat. naik kelas 2 nggak ada lagi biaya buku, naik Iya. kelas 3 nggak ada biaya buku, termasuk mau ikut ekskul apa segala macam sudah tidak ada biaya. Nah, 2 biaya lainnya itu ada biaya pembangunan dan biaya pendidikan dan biaya hidup. Oke. Kalau biaya pembangunan ini biasa dikenal juga dengan uang pangkal atau uang pembangunan atau uang DP3, istilahnya sama lah ya. Nah, itu uang pembangunan dibayarkan juga sekali di awal, itu sudah untuk 3 tahun pembelajaran. Jadi bukan tiap semester, bukan tiap tahun ada biaya, Iya. itu cuma sekali di awal. Nah, yang satu biaya ini itu adalah biaya bulanannya. Itu biaya pendidikan dan biaya hidup. Jadi baru dari namanya sudah kelihatan tuh. Biaya pendidikan itu berarti yang di sekolah, mau ikut ekskul apa saja, pendampingan dengan guru di fasilitas di sekolah, asrama itu sudah termasuk di situ. Biaya hidup, ya biaya hidup. Yang tadi fasilitas laundry, makan, fasilitas wifi, penggunaan semua fasilitas di SMP SMA Lokon. Bahkan waktu lalu kita juga ada siswa yang mengikuti lomba olimpiade namanya SEAMO, Southeast Asian Mathematical Olympiad, itu sampai ke luar negeri. Wow. Ya itu kita nggak nge-charge lagi biaya, Iya. ayo tambah SPP, Tambah. nggak ada itu. Jadi betul-betul, Dari sekolah ya Pak ya? iya betul, itu semua dari sekolah. Jadi cuma ada 3 biaya tadi, uang seragam, perlengkapan dan pembangunan cuma sekali di awal dan tiap bulannya SPP. Untuk jumlahnya berapa? Nah jumlahnya bisa dilihat dan juga keterangan detailnya itu ada di website kami Bu Injil. Ya. Ada di website kami di www.losnito.com yang tadi. Jadi di www.losnito.com itu ada jumlah biayanya. Jadi bagi Tribuners yang penasaran, nah, bisa langsung dikunjungi websitenya. Oke. Gitu. Langsung dikunjungi ya yang penasaran. Tapi yang pertama itu untuk seragam dan juga perlengkapan lainnya sekitar 4 juta ya Pak Iya. ya. Itu sudah dari kelas 1 sampai kelas 3. Iya, Jadi betul. tidak perlu ragu lagi ya untuk para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya. Oke, Iya. pertanyaan kedua nih Pak, silakan. Dari Willis Manado. Liz Manado, oke. Oke, ini ada yang tanya nih Pak, bagaimana cara mendapatkan beasiswa di SMA Lokon? Oke, wah berarti saya jawab lagi ya Pak Anton. Oh. Nggak apa-apa ya. Oke, jadi untuk mendapatkan beasiswa kita memang ada program beasiswa. Program beasiswa itu yang untuk calon siswa berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Jadi bukan cuma beasiswa prestasi misalnya, oh pernah ikut Olimpiade Sains, Ya. itu juga diterima, tapi wah kita pernah ikut lomba nyanyi nih gitu. Ayo
bisa lampirkan, bisa daftar di SMP SMA Lokon, lampirkan misalnya sertifikatnya atau piagam penghargaannya, itu kita bisa berikan beasiswa. Untuk cara mengikuti beasiswa juga sama seperti yang di awal, bisa mendaftar, lalu ikut tes masuk, dan melengkapi berkas-berkasnya. Untuk berkasnya itu, untuk awal, itu untuk kalau mau ambil beasiswa cuma yang tadi, piagam atau sertifikat atau surat keterangan mungkin dari sekolah, mungkin pernah ikut lomba ini di sekolah, atau bahkan mungkin juara kelas. Dari situ sampai yang ikut olimpiade tingkat nasional itu ada program beasiswanya. Nah, bentuk beasiswanya sendiri, Bu Injil dan Tribuners, itu adalah pengurangan di biaya pembangunan dan atau pengurangan di biaya pendidikan dan biaya hidup. Gitu. Jadi intinya semakin tinggi nih prestasinya, semakin banyak prestasinya, itu semakin besar juga pengurangan biayanya. Bahkan untuk yang pernah peraih medali di Olimpiade Sains Nasional tingkat nasional, itu SPP-nya bisa sangat-sangat jauh di bawah, bahkan bisa tidak ada biaya sama sekali untuk bersekolah di SMP SMA Lokon. Wow, Gitu. biasa. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungin di website tadi atau bisa juga di admission. Iya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan tambahan nih Pak Fido dan Pak Boleh. Anton. Dari Pak Risdianto Tunandi. Oke. Pertanyaannya, apa syarat kalau dari anak luar kota mau masuk SMA Lokon? Oke. Oke, syarat dari luar kota ya. Kalau dari luar kota sebetulnya pendaftarannya sama saja. Karena kan pendaftaran ini dibuka untuk semua calon siswa baik dari dalam Sulawesi Utara maupun dari luar Sulawesi Utara. Dan karena kita juga sudah melaksanakan daftar online dan tes masuk online, sehingga daftar bisa tinggal hubungi nomor saya misalnya. Nanti bisa dituliskan nomor saya atau saya bilang ya nomornya nih. Boleh Pak dibilang juga. Boleh, bisa Nanti hubungin saya. dicatat. Ya, nah jadi buat yang Nomor Tribuners ya yang mau hubungi ke admission boleh hubungi nomor saya. Nomornya di 0813 54 600 305. Dengan Fido, nanti saya bantu untuk prosesnya. Yang pasti syaratnya sih sama saja dengan yang mendaftar dari dalam daerah. Nanti untuk daftarnya bisa online, tes masuknya juga online. Untuk pembayaran bisa ditransfer. Jadi nggak perlu datang langsung ke kasir untuk bayar, itu bisa dari luar kota, bisa ditransfer juga. Kalau sudah mau masuk asrama, nanti jadwal fitting seragam, jadwal masuk asrama kita kasihkan. Jadi misalnya, contoh nih, misalnya datang dari Ternate. Ya. Itu bisa daftar dari awal, nanti pas sudah mau masuk asrama baru datang ke Tomohon. Itu bisa. Bisa. Jadi nggak perlu bolak-balik Ternate Manado gitu. Jadi sama Sama pendaftarannya. pendaftarannya. Oke, ada lagi nih pertanyaannya? Atau oke, kita ke pengumuman pemenang nih Pak Wah, Fido, asik Pak nih. Anton dan juga seru Gilbert. Oke. Jadi untuk pengumuman pemenang di giveaway pertama. Oke, pemenang pertama Oke, tunggu kata. Oke. Oke. Dapat hadiah Dari- apa nih? Bagaimana? Oke, pertanyaan pertama yang Los Nito, dari siapa pemenangnya? Dari siapakah? Terding. Drum roll. Tik, 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 tik. Oke, dari siapa pertama? Cynthia Rantung. Oke, Cynthia Rantung. Los Nito. Arti dari Los Nito, Gilbert, apa? Kepanjangan dari Kepanjangan, Losnito, ya. Lokon Santo Nikolaus Tomohon. Lokon Santo Nikolaus Tomohon. Mantap. Jadi untuk Tribuners yang menjawab Cynthia, benar? Cynthia Rantung. Rantung. Oke, Cynthia Rantung menang. Betul jawabannya? Oke, betul. Mantap. Lokon Santo Nikolaus Tomohon. Oke. Betul. Oke, yang kedua. Oke, ini masih dicari-cari sambil menunggu. Berarti banyak nih yang jawab Banyak, di kolom iya. nih. Iya, betul, Pak. Yang dicari ini di sekolah mana yang paling pertama, mana yang paling cepat gitu ya. Yang bener lagi ya Betul, kan. iya. Oke, yang kedua sudah ada Valencia Nicole. Oke. Sebutkan minimal 5 ekskul. Oke, ada apa-apa? Kolintang, basket, jurnalis, baru
sepak bola dengan marching Marching band. band. Wah, Betul? Betul sekali, mantap. Oke, mantap. Selamat untuk Valencia Nicole ya, dan juga Cynthia Ngantong. Oke, yang ketiga, arti dari moto Veritas Virtus Fides. Lis Manado. Oke. Kebenaran, kebajikan, dan kesetiaan. Betul, Pak? Gilbert, betul itu. Ada yang di Fides salah. Iya. Salah. Yang Oh. di Fides salah. Ya. Oke, yang di Fides salah. Waduh, mungkin ada yang di bawah-bawahnya. Yang di kedua ada yang betul. Hehehe. Oke. Jawabannya apa? Jawabannya? Iya. Jawabannya Wah, bener apa? ini. Langsung ngetik nih nanti nih. Itu bahasa Latin ya, Pak ya? Bahasa Latin, betul. Jadi, oke, gimana? jangan bisikin, bisikin, ntar tahu tuh. Oke. Veritas Virtus Fides. Veritas Virtus Fides. Itu jadi logo ya, Pak ya? Moto. Moto. Iya. Oke, ada dari Andika. Kebenaran, iman, dan kebajikan. Betul, Gilbert? Urutannya. Urutannya masih salah lagi. Tapi sudah betul atau urutannya? Sudah Oke, betul, sudah betul. Acak. Tapi betul. kacak ini. Aduh, ayo cepat. Veritas Virtus Fides. Jawabannya betul ya, tapi urutannya ya. Iya. Ya benar. Wah. Ya, bagaimana? Oh, ada Sarah ini, Sarah Disley. Oke. Apa? Kebenaran, kebajikan, iman. Ini Betul. Oke, betul. Itu dia, Akhirnya mantap. sekian lama ya Pak kita menemukan. Oke, untuk Sarah Disley. Jadi yang sudah menjawab pertanyaan yaitu jawabannya kebenaran, kebajikan, dan iman. Oke, menang itu ya Sarah dan juga Cynthia dan juga Valencia. Selamat untuk sudah mengikuti giveaway kita di pertanyaan, dan yang tadi Tribunas yang sudah pertanyaan terbaik juga tadi sudah ada 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan. Alfa dengan juga ada Lis ya, Lis Manado, dan ada Riz Dianto. Nanti bisa diambil di kantor Tribun Manado yang ada di Jalan A.A. Marangnis. Oke, Tribunas, wah luar biasa ini ya Pak ya. Tentunya buat Tribunas tadi ya sudah dijelaskan dari Pak Anton dan juga Pak Fido mengenai keunikan-keunikan dari Gilbert juga yang sekolah di SMP Lokon Tomohon. Wah, luar biasa, terima kasih Pak Anton dan juga Pak Fido sudah menjelaskan keunikan-keunikan tentang asrama juga, asrama-asrama putra-putri yang ada di SMP dan juga SMA Lokon. Tentunya ini semoga buat para Tribuners, adik-adik yang ingin bersekolah langsung saja ya Pak ya, segera mendaftarkan diri karena sementara juga di SMA sementara fitting. Iya, sekarang sudah jadwal fitting seragam SMP dan SMA Lokon. Tapi kalau masih mau mendaftar tentu masih boleh. Tentu masih Iya. boleh. Dan tadi juga ya untuk Tribuners adik-adik yang mau mendaftar bisa langsung lihat juga di website yang ada di SMP SMA Lokon. Oke, untuk sebagai closing statement kita nih, Pak Fido dan juga Pak Anton dan juga Gilbert, mungkin dari tadi kan sudah menjelaskan harapan untuk siswa, calon siswa dan juga untuk sekolah juga. Nah, dari Pak Fido sebagai final statement kita nih, kenapa harus bersekolah di SMP SMA Lokon? Oke, baik. Jadi sebagai penutup, tentu harapan kami adalah pendidikan di Indonesia itu menjadi lebih baik. Yang sekarang sudah mengarah ke lebih baik, tentunya menjadi semakin baik lagi. Dan anak muda zaman sekarang jangan terbawa isu-isu yang negatif di luar sana, jangan mudah percaya hoax. Itu kan salah satu bagian yang merusak karakter kita, dari hoax, penyebaran berita bohong dan lain-lain. Nah, tujuan kita di SMP SMA Lokon adalah memberikan pembinaan, pengembangan karakter yang baik. Jadi harapan kami tentunya, kenapa harus memilih SMP SMA Lokon? Karena segala keunikan yang ada di SMP SMA Lokon, terutama di asramanya, itu untuk pembinaan karakter para siswa, itu akan sangat membantu kalian apabila sudah lulus jenjang pendidikan menengah, melanjutkan ke universitas dan seterusnya. Karena modal akademik saja tidak cukup, tapi perlu karakter yang baik. Untuk itu,
bagi Tribuners, bagi calon siswa, bagi para orang tua calon siswa baru, ayo mendaftar sekarang, ayo gabung di Los Nito. Los Nito. Yes. Oke. Kalau untuk Pak Anton nih, Oke, baik Tribuners. Dan kami dari asrama yang sudah sekian lama membina generasi muda, kami sangat berharap semakin banyak generasi muda yang terlibat bersama dengan kita dalam rangka mencuatkan karakter unggul dari generasi muda dalam rangka membangun bangsa dan tanah air. Demikian, oke, terima kasih. terima kasih Pak Anton dan juga Pak Fido. Dari Gilbert, ada pesan-pesan nih mungkin untuk para guru-guru atau siswa-siswi Adik siswa, SMP, iya. adik-adik yang mau ikut juga daftar di SMP Lokon, silakan Gilbert. Kalau dari saya rugi kalau masuk di Lokon. Oke, Gilbert? Singkat padat jelas memang ya. Wah, jelas Keren, luar keren. biasa. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Fido Terima kasih, Bu dan Inji. juga Pak Terima Anton kasih, dan juga Tribuners. Gilbert untuk waktu dan kesempatannya. Semoga para Tribuners, orang tua di sana, adik-adik yang ingin mendaftar langsung segera daftarkan ya dengan secepatnya Tribuners. Dan demikian Tribuners, Tribun Edu Fair kali ini. Untuk Tribuners, terima kasih yang sudah menonton dan juga sudah mengikuti giveaway kita hari ini. Yang mau gabung langsung saja gabung di Los Nito. Dadah Tribuners. Oke.